Perkembangan teknologi digital jasa keuangan kian pesat, namun angka kejahatan cyber juga meningkat. Belum tuntas kasus binomo yang melibatkan Indra Kents dan penipuan Kotex dengan tersangka Doni Salmanan, publik kini dihadapkan pada kasus robot trading DNA Pro. Kasus terus bergulir, bahkan sejumlah artis diduga terlibat dengan mempromosikan robot trading bodong tersebut. Perancang busana sekaligus pembawa acara Ivan Gunawan misalnya. Igun pernah diperiksa polisi. Ia pun rela mengembalikan uang 921 juta rupiah yang didapat dari kerjasamanya dengan DNA Pro. Polisi juga melayangkan panggilan kepada artis Rizky Bilar. Rizky dan istrinya Lesti Kejora diketahui menerima uang 1 miliar rupiah dari co-founder DNA Pro Stephen Richard. Uang tersebut merupakan kado kelahiran anak pertama Rizky dan Lesti. Dengan maksud pasangan ini mau mempromosikan DNA Pro. Nama lainnya adalah penyanyi Rosa, Elo, kemudian artis Billy Syahputra, dan Putri Una Astari Tamrin atau DJ Una. Semuanya terjadwal diperiksa polisi sebagai saksi. Jadi untuk hari Rabu rencananya tanggal 20 April itu inisialnya RB dan LK. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 rencananya BS yang akan dimintai keterangan, dan satu lagi Y yang merupakan salah satu personil ya. Nah, terus Jumat 22 April itu inisialnya N, jadi yang kemarin banyak perubahan. Jadi satu minggu ini ke depan ada 5 publik figur yang nanti akan dimintai keterangan oleh penyidik. Kasus ini bermula dari laporan para korban DNA Pro ke Bareskrim Polri yang mengaku tertipu hingga 97 miliar rupiah. Bareskrim Polri telah menetapkan 12 orang sebagai tersangka, namun baru 6 orang yang ditahan, sedangkan 6 orang lainnya diduga kabur ke luar negeri. Informasi terbaru, 3 dari 6 orang tersangka yang buron ditengarai berada di Turki dan sudah dimintakan red notice untuk menangkapnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kejahatan digital berbasis aplikasi investasi marak. Alih-alih tergoda uang cepat berlipat, nyatanya banyak korban yang kini menanggung rugi hingga total miliaran rupiah. Penipuan robot investasi ini melibatkan sejumlah nama selebritas. Mereka ikut mempromosikan untuk menjaring para korbannya agar menawarkan dana walau akhirnya rahib entah kemana. Ironisnya, belum ada regulasi yang mengatur investasi robot trading hingga saat ini. Alasannya, pembuat regulasi kesulitan mengimbangi teknologi yang berkembang sangat pesat. Lantas di tengah robot trading yang terus tumbuh, negara di mana? Hingga kini pemirsa, kasus robot trading DNA Pro masih terus diusut Bareskrim Polri. Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Gatot Repli menyebutkan bahwa 6 tersangka kasus DNA Pro melarikan diri ke luar negeri. Ada sederet nama publik figur yang terseret dalam kasus ini. Setelah Ivan Gunawan yang sudah diperiksa sebagai saksi pada Kamis lalu, terlibat pula Elo, Billy Syahputra, Rizky Bilar, dan Lesti Kejora, Firja Idol, DJ Una, Rosa, hingga Yosi Project Pop. Elo dipanggil pihak kepolisian karena diduga menerima sejumlah uang terkait dengan robot trading DNA Pro, sedangkan Rizky Bilar dan Lesti Kejora dimintai keterangan karena mendapatkan uang sekoper dari co-founder DNA Pro, Stephen Richard. Kemudian DJ Una dipanggil karena ikut berinvestasi dan sempat mempromosikan DNA Pro lewat media sosialnya. Sementara itu Rosa yang seharusnya diperiksa pada Senin kemarin dijadwalkan ulang untuk diperiksa pada Rabu besok. Kemudian ada nama Yosi Project Pop dan Billy Syahputra yang dijadwalkan akan diperiksa pada hari Kamis mendatang. Sedangkan Firja Idol dijadwalkan
akan diperiksa pada hari Jumat. Dalam kasus yang lain, dua tersangka binomo yakni Vanessa Hong dan ayahnya Rudianto Pei resmi ditahan. Penyidik Bareskrim Polri akhirnya menahan kekasih dari Indra Kents, Vanessa Hong dan calon mertuanya Rudianto Pei terkait dengan kasus dugaan penipuan investasi skema binary option platform binomo. Penahanan itu dilakukan usai keduanya diperiksa sebagai tersangka di gedung Bareskrim Polri. Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wisnu Hermawan, Vanessa Hong dan Rudianto akan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan Bareskrim Polri. Dalam kasus ini, Vanessa dan Rudianto diduga turut menyamarkan dana atau menyembunyikan uang yang didapat Indra Kents dari hasil kejahatan. Vanessa diduga menerima uang 1,1 miliar rupiah dan menerima sebidang tanah di Tangerang Selatan senilai 7,8 miliar rupiah. Sedangkan Rudianto diduga membantu menyamarkan uang hasil kejahatan dengan membeli 10 jam tangan mewah senilai 8 miliar rupiah. Kasus dugaan investasi ilegal dengan aplikasi robot trading DNA Pro tengah jadi sorotan. Investasi robot trading ilegal DNA Pro ini menyebabkan sejumlah artis dan musisi juga berurusan dengan polisi. Total kerugian masyarakat akibat kasus dugaan investasi ilegal robot trading DNA Pro diperkirakan mencapai 97 miliar rupiah. Dan kita akan membahasnya lebih jauh lagi. Sudah hadir melalui sambungan telepon Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri. Selamat malam, Pak Gatot. Selamat malam, Mas Sajat. Salam sehat selalu. Terima kasih. Dan juga sudah hadir melalui sambungan Zoom ada Pak Rizal Halim, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan Roy Sakti, Pakar Keuangan. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Saya ke Pak Gatot terlebih dahulu. Ini Pak Gatot terkait dengan kasus DNA Pro. Pekan ini ada banyak nama selebritas ya yang dipanggil oleh Bareskrim Mabes Polri. Sebetulnya seberapa penting kesaksian atau kehadiran mereka? Baik Mas, jadi terkait penyidikan kasus DNA Pro, memang banyak melibatkan beberapa artis atau beberapa publik figur yang untuk mempublikasikan atau menyiarkan terkait dengan kegiatan daripada DNA Pro tersebut yang merupakan itu kegiatan daripada investasi yang ilegal itu berupa robot trading. Iya. Memang tadi ada beberapa yang sudah dilakukan pemeriksaan. Kalau kemarin itu saudara IG. Nah, minggu ini dijadwalkan oleh penyidik ada beberapa publik figur lagi yang akan diminta keterangan. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Ajat, itu ada 6. Ada 6 sebetulnya yang akan diperiksa minggu depan ini. Nanti kita tinggal lihat minggu ini apakah yang bersangkutan nanti hadir, ini akan di cross check dengan penyidik. Baik, seberapa penting kehadiran mereka dalam kasus ini sebetulnya dalam konteks mengungkap kasus ini lebih dalam? Jadi Mas, terkait dengan pemeriksaan para publik figur ini, itu ada hubungannya dengan dugaan adanya aliran dana yang diterima oleh para publik figur ini dari manajemen DNA Pro. Ini juga yang tentunya dibutuhkan oleh teman-teman penyidik untuk melengkapi daripada berkas perkara tersebut. Demikian, Mas. Baik, sebetulnya perannya apakah sama atau posisinya berbeda? Karena kita tahu ini sebagian besar mempromosikan saja atau bekerja sama untuk mempromosikan di media sosial. Dugaannya semuanya mempromosikan di media sosial khususnya terkait dengan investasi legal robot trading DNA Pro itu. Baik, jadi lebih kepada kesaksian begitu ya. Apakah ada kemungkinan mereka sebetulnya terlibat lebih jauh dalam kasus ini? Ya tentunya nanti akan didalami oleh teman-teman penyidik kaitannya apakah yang bersangkutan itu nanti masuk dalam korporasinya kegiatan ilegal ini atau hanya dimanfaatkan untuk mempromosikan daripada investasi legal ini. Baik,
Pak Gatot, ini yang juga menjadi sorotan adalah tidak hanya saksi begitu yang harusnya diburu dalam hal ini, tetapi juga mereka yang kabarnya sudah berada dalam intayan, berada di Turki. Ini seberapa jauh penyidikan terbaru terkait dengan perburuan tersangka yang berada di luar negeri? Baik Mas, jadi teman-teman penyidik sudah meminta kepada Dipu Binter untuk segera dikeluarkan red notice terhadap pelaku yang diduga sudah melarikan diri ke luar negeri. Saat ini tinggal kita menunggu hasil koordinasi dengan kepolisian setempat, ya, kepolisian negara tersebut dengan Dipu Binter Interpol Polri. Ada hal yang menyulitkan proses perburuan ini, Pak Gatot? Ya, sebenarnya tidak ada, Mas. Tinggal kita menunggu dari hasil leadingnya dari kepolisian yang kita tuju itu, Mas. Ya, kita tetap berharap nanti hasil koordinasi dari teman-teman Hubinter itu bisa membuahkan hasil dengan kepolisian Turki itu, Mas. Baik, jadi secara paralel begitu ya, perburuan tersangka di luar negeri dilakukan, termasuk juga pemeriksaan saksi-saksi yang melibatkan banyak selebritis juga terus dilakukan di pekan ini. Baik, saya beralih ke Pak Roy nih. Pak Roy, dari sisi pakar keuangan, Anda melihat kasus ini kan melibatkan banyak selebritis. Seberapa besar sebetulnya kalau Anda melihat pengaruh dari para selebritis ini terhadap upaya penjaringan investasi dalam produk keuangan di media baru? Ya, tujuan dari selebritis itu adalah membuat legal, seolah-olah dipercaya, trusted gitu. Karena memang skema-skema Ponzi seperti ini, jadi sebenarnya bukan investasi ilegal robot trading, tapi titip dana berkedok robot trading. Titip dana berkedok robot trading. Iya, karena ternyata kenyataannya tidak ada namanya uang dimasukkan, ditradingkan, dibarangkan, nggak ada, semua tipu-tipu semua. Semua dari chart dan brokernya itu tipu-tipu semua. Nah, untuk melancarkan ini kan mereka kan mencari trust ke masyarakat. Dan kemudian ya salah satunya paling gampang zaman sekarang ya dengan adanya influencer. Kalau artis aja ikut, pejabat aja ikut, kemudian pemuka agama aja ikut, masa kamu nggak ikut? Nah itu yang akhirnya membuat orang awam, masyarakat itu trust dan akhirnya naruh uang di situ. Baik. Artinya di sini sebetulnya lebih kepada membangun kepercayaan. Lalu bagaimana sebetulnya pengawasan dari produk investasi yang legal, ilegal sejauh pengamatan Anda selama ini? Jadi sebenarnya gini, kalau untuk pengawasan itu kan ada dua institusi ya, Bapepti dan SBI. Bapepti itu untuk perdagangan berjangka dan kemudian SBI. Nah, kita sempat komplain nih, kita komplain dari dulu. Kenapa? Karena robot trading ini sudah ada dari tahun 2019. Sudah ada dari tahun 2019. Nah, sudah lama sebetulnya ini ya? Iya, dan baru ditindak di tahun 2022 awal ini. Nah, kita bertanya-tanya, kenapa ini kok lama gitu? Iya. Nah, sebenarnya hari ini setengah jawaban sudah terjawab, Pak. Yaitu ada di kasus minyak goreng. Kepala Bapepti kena bermasalah itu. Begitu ya? Bermasalah. Hari ini ditetapkan sebagai tersangka. Dan itu sebenarnya kita tahu itu rahasia umum. Bahwa terjadi deal-deal antara regulator itu ya kita tidak bisa membuktikan tapi kita bisa merasakan, Mas. Baik. Artinya ini juga berkaitan dengan bagaimana penetapan regulasinya ya? Karena mirip kan penetapan regulasi untuk minyak goreng dan kemudian untuk perdagangan berjangka. Nah, ini kalau saya melihat ya memang mereka ini kan kayak celahnya abu-abu. Ya, artinya sudah dinyatakan ilegal tapi tidak ditindak. Baik. Artinya sebetulnya ini bukan lemahnya aturan, karena kita tahu juga ada kekosongan hukum dalam aplikasi investasi di dunia maya ini. Ya ini artinya ada celah abu-abu yang dimanfaatkan oleh oknum untuk mendapatkan keuntungan. Itu perkiraan dari saya seperti itu, karena ya kemarin saya mau ngomong, tapi kan nggak susah juga, tapi kan hari ini sebenarnya udah terbuka lah. Baik. Kita ke Pak Rizal ini, saya ingin melihat dari sisi konsumen, begitu banyak korban dari aplikasi ini seperti apa Pak Rizal? Ya, makasih Mas Ajat. Jadi pertama kita harus melihat bahwa payung hukum dalam bidang perlindungan konsumen itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009. Nah yang menarik dalam undang-undang itu di pasal 1, di bab 1 itu definisi perlindungan konsumen. Itu adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi upaya perlindungan hukum. Ada dua frasa yang menarik di sana, dan segala upaya dan kepastian hukum.
Nah ini yang tidak pernah bisa kita wujudkan di dalam berbangsa dan bernegara kita setelah kita 70 tahun merdeka. Jadi kalau tadi Pak Roy menyatakan 2019, sebenarnya robot trading ini adalah alat bantu yang sejak tahun 90 sudah ramai ya. Forex, kemudian bursa berjangka, beli kopi, komoditas ya. Itu juga ramai, penipuan luar biasa. Dan sampai saat ini masih terjadi sebenarnya. Nah memang kami di BPKN setiap saat berkali-kali meminta kepada regulator, otoritas dalam hal itu KPPI, untuk melakukan penertiban dan tidak ada pemberian izin sebelum kita melakukan penertiban, dan yang paling penting adalah muaranya adalah pemulihan hak konsumen. Baik. Nah pemulihan hak konsumen ini yang menurut saya perlu kita bicarakan bersama, termasuk dengan Mabes Polri, karena ya tersangkanya ditahan, dipidana, penjara sekian tahun, konsumennya tidak mendapatkan haknya kembali. Baik. Itu bukan amanat undang-undang. Baik, tapi kalau tadi ada aturan atau celah yang memang dimanfaatkan begitu untuk sebagian pihak mencari keuntungan, apakah Anda sendiri melihat hal itu dalam prakteknya? Jadi kalau celah regulasi selalu ada, tidak hanya dalam praktek robot trading, dari di semua sektor ada celah regulasi. Tetapi sebenarnya yang ingin disampaikan oleh banyak pihak Pak Roy adalah proaktif atau agresivitas dari regulator untuk menertibkan sektornya. Itu yang diinginkan pasar sebenarnya. Sehingga tadi kalau kita paham bahwa masyarakat kita literasinya rendah, maka negara harus bisa hadir untuk membatasi, membentengi masyarakat kita untuk terjebak dalam resiko yang lebih dalam. Karena kita punya pengalaman yang cukup banyak mengenai penipuan ini. Dan hasilnya sampai sekarang hak-hak mereka nggak terpulihkan. Baik, ini menarik ya, pemulihan hak dari konsumen. Saya ingin ke Pak Gatot. Pak Gatot, ini seperti apa peluangnya begitu kan? Dari konteks memang sekarang masih dalam penyidikan terkait dengan pemenuhan hak konsumen ini. Baik Mas, jadi terkait yang disampaikan tadi itu untuk korban-korbannya memang dari Barreskrim, dari penyidik menyampaikan sebaiknya membuat satu paguyuban untuk nanti dapatnya dilaporkan ke pengadilan supaya nanti pada saat berkas dikirim ke JPU dan diproses peradilan, itu nanti bisa asetnya kembali kepada masyarakat. Itu harapan kita. Itu yang jelas, Mas. Baik, artinya ini para konsumen membuat upaya begitu kan untuk juga memudahkan pendataan begitu ya? Betul sekali, Mas. Karena kalau orang per orang itu kan membutuhkan waktu lama. Sedangkan dengan melalui paguyuban itu ya ada koordinatornya, itu kan pendataannya lebih cepat nanti, Mas. Baik, tapi sejauh ini basis dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu untuk berapa jumlah korban? Kita masih terus mendatakan, karena sampai sekarang dengan nomor hotline yang sudah ada, itu masih ada juga yang melaporkan ke nomor hotline yang diterbitkan oleh penyidik itu, Mas. Masih didata terus, Mas. Dan semua modusnya sama begitu ya? Betul, sama semuanya, Mas. Baik, Pak Gatot, ini kalau berbicara tentang kasus yang memang belakangan ini ramai menjadi perbincangan, selain DNA Pro, ada juga Binomo, ada Quotex, begitu kan? Apakah memang juga ada incaran lain yang sekarang sedang dalam garapan polisi? Ya, masih ada, Mas, yang beberapa kegiatan seperti ini yang berupa investasi ilegal maupun robot trading ilegal dan lain sebagainya ini masih didalami dengan tentunya penyidik bekerja sama, Polri bekerja sama dengan PPATK untuk terus mendalami informasi yang masuk terkait dengan dugaan adanya aliran dana yang dicurigai itu, Mas. Seberapa besar sebetulnya ini aplikasi-aplikasi ilegal yang merugikan banyak pihak ini? Ini masih ada beberapa lagi, Mas, yang dilidik oleh teman-teman penyidik. Nanti update-nya akan kami sampaikan setelah berhasil diungkap oleh teman-teman penyidik. Baik, kenapa begitu mudah mereka melakukan operasinya sekalipun mereka tidak berizin? Dari hasil penyidikan pihak kepolisian seperti apa? Ya, kalau kami bekerja, Mas, tentunya dengan hasil koordinasi dengan beberapa stakeholder terkait
seperti contohnya dengan PPATK. Dengan adanya informasi dari PPATK itulah teman-teman penyidik melakukan penyelidikan dan sudah terungkap langsung dilakukan penyidikan. Demikian. Baik, Pak Gatot, ini karena waktu juga, Pak Gatot mungkin ada hal yang ingin disampaikan ke publik terkait dengan himbauan, apakah harus melapor atau juga hal yang bisa mencegah publik untuk tidak terjebak pada modus yang sama. Baik, Mas, jadi terkait dengan sudah ada beberapa pengungkapan yang dilakukan oleh penyidik terkait investasi ilegal ini, sebaiknya masyarakat tidak mudah percaya dengan melakukan investasi yang itu masih diragukan. Lebih baik berkoordinasi dulu dengan stakeholder terkait investasi. Demikian. Baik, terima kasih atas waktunya Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri, sudah berbagi informasi bersama kami di MNC News Prime. Salam sehat Pak Gatot. Dan untuk Pak Roy dan Pak Rizal, kita tahan dulu ya. Kita akan bahas lebih lanjut apakah bicara tentang robot trading ini benar-benar bisa dihentikan di tengah regulasi yang tadi ada celah. Kami akan kembali, tetaplah bersama kami di MNC News Prime.